semangat kepada anak didik kami, khususnya yang kelas 11. Kali ini kita akan masuk dalam pembuatan video contoh soal dari topik kesetimbangan benda tegar, di mana topiknya sudah Bapak berikan pembelajarannya kepada saudara didik kami. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama seperti ini. Gambarnya ada seperti ini. Ditanya sama kita, jika benda dalam keadaan setimbang, ingat anak didik kami dikatakan benda dalam keadaan setimbang, tentukanlah nilai T1, T2, dan T3. Berarti kita ditanya berapa nilai T1, T2, dan T3. Nah, sekarang kita akan jawab satu-satu. Nah, kita mulai pertama. Yang pertama, kita tentukan dulu nilai T1. Kenapa T1? Karena T1 itu berhubungan dengan benda. Kita analisa kemarin. Misalkan kita buat ini bendanya, di mana benda dikasih tahu masanya tadi sama dengan 10 kg dan T1-nya ada ke atas. Nah, ini T1. Nah, anak didik kami perlu ketahui, semua benda pasti mengalami gaya berat ke bawah. Berarti benda ini mengalami gaya berat ke bawah. Yang lambangnya adalah W. W itu rumusnya adalah M dikali G. Inilah analisanya. Nah, sekarang lihat, tentukan T1. Ingat, kesetimbangan. Syarat kesetimbangan itu ada dua. Sebuah buah benda dikatakan setimbang jika F-nya sama dengan 0 atau tau-nya sama dengan 0. Maka benda ini setimbang jika syaratnya F-nya sama dengan 0 atau jika tau sama dengan 0. Kita ambil dari sini. F sama dengan 0. Perhatikan dari gambar. Dari gambar di sini kita lihat gayanya ada dua. F itu gayanya ada dua, yaitu T1 dan W. Nah, sekarang kita analisa. T1 karena dia mengarah ke atas sesuai dengan sumbu Y, berarti ini adalah Y positif. Kalau W karena dia mengarah ke bawah, kalau sumbu Y koordinat, maka ini menjadi Y negatif. Karena Y negatif beri tanda negatif, karena Y positif beri tanda positif. Jadi T1 kita beri tanda positif karena mengarah ke atas, W-nya itu mengarah ke bawah, jadi kita beri tanda negatif, kurang W sama dengan 0. F-nya ada 2, T1 kurang W sama dengan 0, maka T1 pindah luas menjadi positif sama dengan W, maka T1 sama dengan W itu adalah M dikali G, maka massa benda tadi dikasih tahu sama dengan 10, G itu berapa G? Konstantanya nilainya 10, maka T1 sama dengan 100 Newton. Nah, selesai dapat nilai T1, sekarang kita menentukan nilai T2. Nah, nanti kami untuk menentukan T2, terlebih dahulu dari gambarnya ini, kita keluarkan, kita masukkan ke dalam koordinat Kartesius X dan Y. Kita buat seperti ini. Ini koordinat sumbu X dan sumbu Y. Dan supaya dapat anak didik kami. Nah, ini tujuannya untuk menentukan nilai sudutnya. Karena untuk menentukan persamaan nilai T2 dan T1, kita ambil dari rumus yaitu F1 per sinus alfa sama dengan F2 per sinus beta sama dengan F3 per sinus gamma, yaitu persamaan kesetimbangan jika ada 3 gaya. Dari sini nanti kita rumuskan ambilnya anak didik kami. Tetapi karena dalam soal tidak diketahui F1, F yang diketahui adalah T1, jadi ini kita ganti. Jadi F1 kita tuliskan menjadi rumusnya adalah T1 per sinus alfa sama dengan T2 per sinus beta sama dengan T3 per sinus gamma. Nah, sekarang kita tentukan dulu berapa nilai sinus alfa, beta, sama gamma. Caranya kita buat dalam sudut koordinat Kartesius gambar persamaan daripada tegangan tadinya. Kita lihat satu-satu. T1 itu mengarah ke ini sumbu pusatnya, ini sumbu pusat, ini sumbu pusat. Nah, nanti T1 mengarah ke sumbu Y negatif. Kita buat sumbu Y negatif. Ini merupakan T1. Nah, kemudian T2 ini kita lihat sanad di kami merupakan gambaran daripada sumbu X negatif. Kita buat kemari gayanya T2. Sekarang T3 itu mengarah kanan ke atas. Buat T3-nya kanan ke atas. Nah, seperti ini. Di mana T3 membentuk sudut 60 derajat, maka di sini 60 derajatnya, yaitu sudut berlawanan. Nah, sekarang kita tentukan anak didik kami nilai sudutnya. Pertama, gabungkan nilai berapa nilai sudut penggabungan dari T1 ke T3. Sudut yang digabungan dari T1 ke T3 bisa kita lihat kalau siku-siku berjumlah 90 derajat. Berarti dari sini kita bisa diketahui dari sini kembali siku-siku 90 derajat, 90 tambah 60 berarti sebesar 150 derajat. Kemudian sudut penggabungan dari T1 ke T2 itu membentuk sudut siku-siku berarti sebesar 90 derajat.
Nah, kemudian sudut penggabungan dari T2 sampai ke T3. Anak didik kami, kalau dari sini kemarin 60 derajat, berarti kalau dari sini kemari berapa? Sebesar 30 derajat. Makanya didik kami bisa kita ketahui, dari sini kemari sudut sikus 90 derajat ditambah 30 berarti sama dengan 120 derajat. Nah, sudut penggabungan T1 sampai T3 itu 150 derajat, T1 sampai T2 90 derajat, T2 sampai T3 sampai dengan 120 derajat. Nah, sudah dapat hasilnya. Nah, jadi untuk menentukan yang mana sudutnya, ini alfa, beta, gamanya yang berlawanan anak didik kami. Sudut berlawanannya, contohnya seperti ini. T1 itu mengarah ke bawah, lawannya kemana? Kan ke atas, berarti yang mana atasnya? Berarti 120, berarti 120 ini yang menjadi nilai alfa. Nah, kemudian T2 itu kiri, X negatif, berarti lawannya mana? X positif, kemana? Kemari, yang mana sih sudut X positif itu? Yang 150, berarti 150 ini yang menjadi beta. Lawannya, berarti kalau T3 mengarah kanan atas, berarti lawannya kiri bawah, berarti kiri bawah yang mana? 90, berarti ini yang menjadi gamma. Lihat ke sini, T1 temannya alfa, jadi T1 karena ke bawah, berarti alfanya ke atas, maka alfa nilainya 120. T2 temannya beta. T2 karena dia ke kiri, berarti lawannya mana? Ke kanan, berarti nilainya 150. T3 temannya gamma, karena dia kanan atas, berarti lawannya kiri bawah, berarti nilainya 90. Sudah dapat nilai sudut, yang tinggal kita kerjakan. Nah, sekarang kan T1 sudah dapat 100, sekarang T2, T3. Tinggal anak didik kami dari persamaan yang ketiga ini ambil 2 saja. 2 saja yang kita ambil. Nah, jadi kita menentukan nilai T2, berarti kita ambil cuma T1 sama T2-nya aja kita pakai. Jadi kita tuliskan persamaannya adalah T1 per sinus alfa sama dengan T2 per sinus beta kali silang. Maka T2 kali sinus alfa sama dengan T1 kali sinus beta. T2 kali sinus, tadi alfanya berapa nilainya? Alfa tadi kita dapatkan bernilai 120 derajat sama dengan T1 tadi nilai sudah dapat kita tadi, yaitu sebesar 100 Newton. 100 dikali sinus beta itu berapa beta? Yaitu sebesar 150 derajat. Jadi kita buat T2 kali sinus 120 yaitu setengah kali akar 3 sama dengan 100 dikali sinus 150. Sinus 150 sama dengan setengah. Maka T2 sama dengan setengah kali akar 3 per sama dengan yang berapa? 50. Maka T2 adalah 50 per setengah akar 3. Maka hasilnya adalah 100 per akar 3 Newton. Seperti itu hasilnya daripada nilai T2. Sekarang kita menentukan nilai T3. Jadi nilai T3 anak didik kami cuma ambil 2. Berarti kita ambil cuma T1 sama T3. Kita tuliskan. Jadi T1 per sinus alfa sama dengan T3 per sinus gamma kali silang, maka T3 kali sinus alfa sama dengan T1 kali sinus gamma. T3 kali sinus alfanya tadi dapat kita dari berapa? 120 derajat sama dengan T1 tadi dapat kita sama dengan 100 kali sinus gammanya dapat kita tadi sebenarnya 90 derajat, maka T3 kali sinus 120 sama dengan setengah akar 3 sama dengan 100 sinus 90 sama dengan 1, maka T3 kali setengah akar 3 sama dengan 100 kali 1 sama dengan 100, maka T3 sama dengan 100 per setengah akar 3, maka T3 sama dengan 200 per akar 3 Newton. Jadi persamaan nilainya adalah T1-nya sebesar 100, T2-nya 100 akar 3, dan T3-nya 200 akar 3 Newton. Demikian contoh soal nomor yang pertama. Itu soal yang kedua. Perhatikan anak didik kami seperti soalnya. Sama soalnya, ditentukan jika benda dalam keadaan setimbang, tentukan T1, T2, dan T3. Untuk menentukannya itu pertama kali lakukan analisa daripada benda. Kayak yang tadi contoh soalnya. Kita buat bendanya seperti ini, T1-nya ke atas, atau bendanya dikasih tahu sama dengan 10 kilogram. Sama kayak Bapak bilang tadi, semua benda pasti mengalami gaya berat yang arahnya ke bawah. Beri tanda arah ke bawah yaitu W. W itu rumusnya apa? M dikali G. Nah, sekarang kita analisa. Untuk setimbangan benda itu syaratnya ada 2, yaitu benda setimbang jika F sama dengan 0 atau
jika tau sama dengan 0, maka kita ambil dari F sama dengan 0. Dari benda ada dua gayanya, yaitu T1 sama dengan W. T1 karena mengarah ke atas, maka kita beri positif. W karena mengarah ke bawah, kita beri tanda negatif. Ini Y positif, ini Y negatif. Maka kita buat positif jadi negatif. Kita tulis positif T1 dikurang negatif W sama dengan 0. Maka T1 pindah ruas negatif jadi positif. Maka T1 sama dengan W, maka di mana W itu adalah M dikali G, maka T1 sama dengan M-nya berapa? 10 kali 10, G itu 10, maka T1 sama dengan 100 Newton. Selesai nilai T1. Sekarang kita tentukan nilai T2 sama T3. Tapi sebelum menentukan T2 dan T3 sama kayak yang tadi anak didik kami, kita tentukan dulu nilai alfa, beta, sama gamma. Untuk menentukannya, ini persamaan gambarnya ini T1, T2, T3 kita masukkan dalam koordinat sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X, sumbu Y. Kita masukkan. Ini titik pusat. Ini titik pusat. Nah, pertama, T1 mengarah ke bawah. Buat T1 mengarah ke bawah seperti ini karena dia merupakan daripada Y negatif. Kemudian T3 kanan atas. Kita buat ke kanan atas T3. Nah, di mana sudutnya 60 derajat, maka sudut perlawanannya di sini sebesar 60 derajat. Kemudian T2 mengarah kiri atas, kita buat motif mengarah kiri atas T2. Di mana sudut ini 30 derajat yang dibentuk, maka sudut berlawanan 30 di sini 30 derajat. Nah, sekarang kita tentukan hubungannya. Nah, anak didik kami perhatiin, berarti dari gambar sudut hubungan antara T1 dari T3 sampai T1 itu sebesar berapa? Sudut siku-siku. Kalau sini kemarin siku-siku 90 tambah 60 berarti sebesar 150 derajat. Nah, kemudian sudut perhubungan antara ini anak didik kami, kalau ini sudah 30 derajat, ini supaya dia menjadi siku-siku, berarti ini sebesar 60 derajat. Kalau ini 60 derajat menjadi siku-siku, berarti ini menjadi 30 derajat. Nah, berarti anak didik kami bisa ketahui, sudut hubungan antara T2 sampai ke T3 itu adalah 60 ditambah 30 sebesar 90 derajat. Kemudian sudut hubungan antara T2 sampai ke T1. Ini T1 sampai ke T2. Ini sudutnya ini siku-siku 90 derajat tambah 30 maka dia 120 derajat. Nah, menentukan alfa betanya, ingat tadi menentukan alfa betanya kita berlawanan. Kalau T1 temannya adalah alfa. Nanti karena dia ke bawah maka lawannya kemana? Ke atas. Yang atas mana? Yaitu 90. Berarti yang alfanya itu sebesar 90 derajat. T2 kiri atas berarti lawannya mana? Kanan bawah. Kanan bawah yang mana? 150. T2 tadi temannya adalah beta. Maka betanya 150. T3 itu kanan atas, maka lawannya kiri bawah. Mana kiri bawah? Itu 120. Ini yang menjadi gamma. Jadi alfa 190, betanya 150 dan gammanya 120. Sekarang kita masuk ke persamaannya. Tadi persamaan yang menentukannya itu adalah T1 per sinus alfa sama dengan T2 per sinus beta sama dengan T3 per sinus gamma. Ambil satu-satu. Kita ambil saja dari T1 dan T2. Jadi T1 per sinus alfa sama dengan T2 per sinus beta, kali silang, maka hasilnya T2 dikali sinus alfa sama dengan T1 kali sinus beta. Maka T2 dikali sinus alfa itu sebesar, alfa itu sebesar 90 derajat sama dengan T1 tadi nilainya sama dengan kita dapat yaitu 100 dikali sinus betanya dari gambar dapat kita sebesar 150 derajat. Maka T2 kali sinus 90 sama dengan 100 dikali sinus 150 sama dengan setengah. Maka T2 kali T1 sama dengan T2, 100 kali setengah sama dengan 50 Newton. Jadi T1-nya 100, T2-nya sama dengan 50 Newton. Nah, sekarang menentukan T3. T3 ambil 2 saja juga, yaitu kita ambil dari T1 per sinus alfa sama dengan T3 per sinus gamma. Kali silang, maka T3 kali sinus alfa sama dengan T1 kali sinus gamma. Maka T3 kali sinus alfanya tadi sebesar 90 derajat kali 90 derajat sama dengan T1 tadi dapat kita 100 dikali sinus. Gimana gammanya tadi kita dapat 120 derajat.
120 derajat. Maka T3 kali sinus 90 sama dengan 1, 100 dikali sinus 120 sama dengan setengah kali akar 3, T3 kali 1 sama dengan T3 sama dengan 100 kali setengah dari 50 kali akar 3 Newton. Maka T1 nya sebesar 100, T2 nya sebesar 50, dan T3 nya sebesar 50 akar 3 Newton. Demikianlah contoh soalnya. Atas perhatian yang didik kami, kami ucapkan terima kasih.